Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, ini tadi anak-anak bernyanyi deduplak ya. Ya, deduk. Suara apa itu? Suara apa? Suara apa itu? Plak-plak gitu. Hah? Kan Pernah lihat bermain. orang naik deduplak? Nah. Huh? Apa? Pakai apa? Bio. Ya, itu apa? pakai tempurung kelapa, diikat lalu berjalan. Zaman dulu anak-anak senang sekali berjalan. Disuruh membeli tuak. Siapa yang nyuruh? Ya, kakek nyuruh tuak. Tuak itu ada dua macam, yaitu tuak manis. Tuak wayah itu artinya tuak yang sudah lewat, ya, sudah berumur lebih dari 2 hari, ya. Itu menyebabkan apa? Mabuk, ya. Kalau tuak manis, senyumnya manis, ya. Kalau tuak manis itu baru turun dari ngetokin tuak itu di pohon nira, ya, baru turun. Kalau diminum manis sekali. Tapi kalau terlalu banyak minum juga mabuk. Ya, jadi hati-hati. Boleh minum, tetapi jangan berlebihan. Jadi zaman dulu, peka, ayah itu sering minum tuak, tetapi terbatas, tidak sampai mabuk. Ya, kita nyanyikan lagi sekali. Ya. Anak-anak, sekarang kita akan masuk pada acara mendongeng atau bercerita. Ceritanya berasal dari Bali, tapi tidak banyak diketahui oleh masyarakat Bali. Sekarang diperkenalkan. Yang bercerita adalah Bapak Guru Gede Tarmade. Judulnya Penyu Metaluh. Apa judulnya? Penyu bertelur. Apa artinya? Penyu bertelur. Ya, penyu bertelur. Ya, kita dengarkan. Telurnya banyak atau sedikit? Ya, kita dengarkan. Silakan. Ya, anak-anak, sekarang kita kembali mendengarkan cerita. Judulnya Penyu Metaluh atau Penyu Bertelur. Penyu itu rumahnya di mana? Di laut, ya. Anak-anak pernah lihat penyu?
Pernah lihat penyu bertelur? Nah, ini ceritanya sekarang ya. Nah, pada suatu hari, zaman dulu ini, penyu itu hidup di laut. Dia tinggal di terumbu karang. Pernah lihat terumbu karang? Ada apa aja di terumbu karang? Ada apa aja? Ada ikan, lagi ada udang, apa lagi? Ayo. Kepiting, gurita. Nah, itulah teman-teman dari si penyu, ya. Penyu ini sepasang ya, ada jantan betina. Nah, di terumbu karang itu semua ikan-ikan beranak di sana. Ya, udang juga beranak di sana. Tapi menyedihkan, si penyu tidak bisa beranak di sana, tidak bisa bertelur. Setiap bertelur di laut, hancur telurnya. Telur lagi, hancur telurnya. Sedih sekali si penyu. Akhirnya dia karena sedih, dia bermaksud sekarang pindah tempat dari terumbu karang. Dia berenang. Akhirnya dia menemui terumbu karang yang lain. Ada karang yang agak di atas, dikit dekat pantai. Karang yang menonjol ya. Si penyu, terutama penyu betina ini termenung, dia berdoa. Oh Tuhan, berikanlah saya anak. Semoga saya bisa bertelur dan telur saya bisa beranak pinak. Dia melihat ke atas. Ada matahari bersinar terang. Kemudian dia berdoa, oh Dewa Matahari, kabulkanlah permintaanku. Aku tidak punya anak, aku tidak bisa beranak. Telurku selalu hancur di laut. Terus dia berdoa. Akhirnya ada sabda, "Hai penyu." Sabda itu tak terlihat, hanya suara aja. Rupanya yang bersabda adalah Dewa Matahari. "Hai penyu, jangan sedih. Kamu bisa beranak, bisa bertelur. Tapi jangan di laut. Bertelurlah kamu, beranaklah kamu di pantai. Buatlah lubang. Kemudian kau bertelur. Setelah itu tutuplah lubang. Supaya tidak dicuri." Begitu kata siapa? Dewa Matahari. Oh, terima kasih Dewa Matahari. Kemudian si penyu berpindah ke pantai. Di sana dia membuat lubang. Setelah itu kemudian dia bertelur. Telur-telur ini kemudian diuruk atau ditutup ya supaya tertanam di dalam pasir. Nah, kemudian Dewa Matahari lagi bersabda, "Nah, penyu, biarkan di sana telurmu. Biarkan aku yang membantumu sekarang untuk menghangati telurmu. Supaya telurmu bisa menetas." Ya, benar. Karena bantuan Dewa Matahari, telur itu akhirnya menetas. Ya. Namun tidak semua telur bisa menetas. Karena ketika penyu bertelur diintip oleh binatang-binatang lain. Diintip oleh kadal, diintip oleh ular. Dan yang paling berbahaya, diintip oleh manusia. Manusia lah yang mengambil telur-telur itu. Dihabiskan. Lagi bertelur, diambil, terhabiskan. Karena itu penyu sangat sedikit. Tahu nggak anak-anak? Pak Guru pernah baca. Dari ratusan telur yang ditetaskan oleh penyu, hanya 1 atau 3 ekor saja yang bisa hidup. Bayangkan anak-anak betapa langkanya penyu itu. Karena itu penyu dilindungi. Anak-anak tidak boleh mengambil telurnya, tidak boleh ya. Mencuri telurnya tidak boleh.
Karena penyu sangat susah untuk hidup. Bayangkan dari 100 ekor, dari 100 butir itu hanya 1 sampai 3 saja yang bisa hidup. Bayangkan, itu pun kalau mau hidup. Tapi kalau penyu hidup, umurnya panjang. Ya. Nah, itu ceritanya. Sejak saat itu, si penyu punya anak. Walaupun rintangannya berat. Ya. Sampai sekarang penyu terus ada di bumi ini. Sepanjang manusia tetap menjaga penyu, ya. Nah, itu tepuk tangan dulu, anak-anak. Nah, sekarang kita akan bermain bertemakan penyu, yaitu permainan penyu metalo. Apa namanya? Penyu metalo. Ya, bagaimana permainannya? Ikuti sebentar lagi. Nah, anak-anak, tadi Pak Gede sudah menyebutkan anak-anak nanti akan bermain, apa namanya? Penyu metalo. Ya, seperti apa permainannya. Nanti kita akan menggunakan, di depan anak-anak itu ada alat dari selang bekas, ya. Itu dari bahan-bahan bekas digunakan untuk permainan nanti. Daripada ini dibuang, apalagi dibuang ke laut, ini bisa dimakan penyu, penyunya bisa mati. Ya, ini dari plastik dibuat. Berbahaya sekali. Makanya digunakan kembali untuk bermain. Seperti apa permainannya? Kita mulai dari mencari siapa yang menjadi penyu. Ayo silakan dulu sud. Penyu ini akan dipilih lewat sud. Jadi penyu? Deo. Wah, Deo. Sekarang dia menjadi ibu penyu karena dia akan bertelur, ya. Ambil dulu telurnya, ya. Ambil telurnya. Nah, sudah siap. Sekarang nyanyi dulu lagu Dari Penyu. Seorang nelayan tertangkap, ya. Karena tertangkap dia dihukum menjadi ibu penyu, ya. Jadi penyu. Tukar posisi sekarang, ya. Jadi siapa yang tertangkap tangannya mencuri telur penyu, maka dia akan berubah peran menjadi penyu.
Penyu di luar dulu, penyu di luar dulu. Ya, penyu di luar dulu. Siap? Mulai yang kedua. Cengkok kunyit, cengkok kunyit, racikan jahe bawang, umian. Udah dening, ketikang melajahang, pinggang. Dari penyu, dari penyu, dari penyu, besikang tindak, sikap tindak, sikap tindak, galak-galakan. Ya, siapa tertangkap tadi penyunya? Diandra. Kembali penyu. Langsung aja sekarang ke permainan penyunya. Nggak usah lagi dari penyunya. Langsung. Karena waktunya sudah mau habis, langsung saja ya. Langsung bulan Mekalangan ya. Ya. Ternyata penyunya kalah sekarang ya? Ya. Habis semua telurnya dicuri. Ya, anak-anak kembali dulu ke tempat duduk masing-masing anak-anak. Senang tadi anak-anak bermain penyu betalo? Senang. Mana lebih senang, menjadi penyu apa menjadi nelayannya? Nelayan. Oh, ada yang jadi nelayan senang karena dapat mencuri telur penyu. Kalau jadi penyu gimana senangnya? Kenapa senang? Hah? Bisa nangkap. Hah? Oh, bisa menangkap. Ya, anak-anak ini permainan ya, tapi dalam kenyataan tidak boleh mencuri telur penyu karena penyu itu dilindungi. Penyu itu sangat langka ada di dunia. Semakin berkurang, setiap tahun semakin berkurang. Lama-lama bisa punah, bisa hilang penyu di bumi ini. Ya, karena itu kita jaga. Tapi penyu metalo itu kita gunakan sebagai permainan saja ya. Sekarang Kak gimana tentang permainan penyu ini Kak? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah melindungi penyu. Jadi tidak senang-senang boleh nampah penyu. Iya. Kalau dulu kan orang banyak ngelawar penyu. Sate penyu dijual di mana-mana. Sekarang tidak boleh.
penyu itu hanya boleh dipakai untuk upacara, ya. Ingat itu, ya. Jadi benar-benar dilindungi pemerintah. Nah, sampai di sini anak-anak ya, kita tutup dunia anak ini dengan sebuah permainan. Mohon pamit kepada para pemirsa.